Mari senantiasa bersyukur atas nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Nikmat kehidupan, nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam yang merupakan nikmat-nikmat yang agung yang wajib untuk kita syukuri, yang dengan kesyukuran itu maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat-nikmat tersebut kepada kita semua. Kemudian mari kita bersolawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia yang paling kita cintai dalam hidup kita, panutan, suri tauladan dalam menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada beliau, kepada keluarga beliau dan kepada sahabat-sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kita lanjutkan kajian kita hadis-hadis dari Kitabul Jami' dari bab dzikri wa du'a. Hadis kita adalah hadis yang keempat pada subuh hari ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma qa'ada qaumun maq'adan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam illa kana 'alaihim hasratan yawm al-qiyamah. Akhrajahu at-Tirmidzi wa qala hasan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah duduk suatu kaum dalam satu majelis atau di suatu tempat, dalam suatu pertemuan, lam yadhkurullaha fihi, mereka tidak menyebut nama Allah di dalamnya, walam yusallu, dan mereka tidak bersolawat, ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa, kecuali, kana alaihim hasratan yaumal qiyamah, kecuali majelis itu, pembicaraan itu, pertemuan itu akan menjadi penyesalan bagi mereka di hari kiamat. Akhrajahu at-Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, wa qala hasan, dan dia berkata hadis ini hadis yang hasan. Hadis ini hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala masih menjelaskan kepada kita tentang keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini juga menjelaskan tentang salah satu di antara adab-adab pertemuan, adab-adab bermajlis, adab-adab berkumpul. Yang mana kita tahu agama kita, agama Islam, adalah merupakan agama yang ajarannya itu sangat lengkap. Ajarannya sangat lengkap. Ajaran agama Islam mengatur kehidupan kita dari perkara yang paling pokok, yaitu akidah, sampai pada perkara-perkara yang sifatnya keseharian, yaitu adab-adab dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk diantaranya adab-adab ketika berkumpul, ketika bermajlis, ketika ngobrol pun ada adab-adab yang diatur oleh Islam. Jadi dari akidah sampai adab, ajaran Islam itu lengkap. Akidahnya, ibadahnya, muamalatnya, akhlak, adab, urusan dunia, urusan akhirat, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan dengan sesama manusia, bahkan hubungan dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya, semuanya diatur dalam Islam. Karena itulah agama Islam merupakan
agama yang aturannya paling lengkap langsung diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan oleh Nabi-Nya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau. Saya kira tidak ada ajaran yang lain yang memiliki aturan selengkap yang terdapat dalam agama kita, agama Islam ini. Dan ini tentu merupakan satu keutamaan dari Islam yang seharusnya melihat lengkapnya ajaran agama kita ini, kita tidak perlu lagi mencari tuntunan yang lain, mencari ajaran yang lain, mencari nilai-nilai yang lain di luar daripada Islam. Karena agama kita sudah memberikan semuanya. Hanya saja kadang-kadang kita tidak mempelajari Islam ini secara mendalam. Ya, sebab Islam ini harus dipelajari secara mendalam. Meskipun ada orang yang bilang jangan belajar Islam mendalam. Ya, ini tentu merupakan pendapat yang salah. Masa Islam tidak dipelajari secara mendalam? Agama ini sangat luas. Kalau kita tidak mempelajari secara mendalam, kita hanya akan tahu kulit-kulitnya saja. Kalau kita cuma tahu kulit-kulitnya saja, kita sering salah paham tentang Islam karena hanya mempelajari kulit-kulitnya saja. Maka Islam harus dipelajari secara mendalam, semampu kita. Ulama kita mengatakan al-ilmu idza a'taitahu kullaka a'taka nisfahu. Ilmu itu, ya khususnya ilmu agama, jika engkau memberikan seluruh potensi yang engkau miliki untuk ilmu, jika semua umur kita, waktu kita, potensi kita, pikiran kita keluarkan untuk bisa mendapatkan ilmu agama ini, idza a'taitahu kullaka a'taka nisfahu, maka ilmu itu hanya akan memberikan setengahnya dia kepada kita. Artinya kalau kita kerahkan seluruh potensi kita untuk belajar agama ini, maka pasti masih ada dari Islam yang belum kita tahu. Itu kalau kita mempelajari secara mendalam, apalagi kalau kita tidak belajar secara mendalam, ya kalau hanya kulit-kulitnya saja. Nah, inilah sering menimbulkan kesalahpahaman terhadap Islam, sehingga kadang-kadang yang benar kita anggap sesat, kemudian yang sebaliknya yang salah kita anggap benar. Ya, kenapa? Karena kita tidak mendalami ajaran Islam. Jadi lengkapnya ajaran agama kita ini menuntut kepada kita semua untuk mendalami ajaran Islam. Tidak ada kecuali siapapun, ya. Tidak bisa kita mengatakan itu tugasnya anak pesantren, itu hanya tugasnya mahasiswa jurusan agama Islam. Tidak, itu tugas kita semua. Karena Rasulullah bersabda, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu agama adalah merupakan kewajiban atas setiap orang Islam tanpa kecuali. Baik. Nah, di antara ajaran Islam yang lengkap itu adalah tuntunan ketika kita berkumpul. Ketika kita bermajlis, ketika kita mengadakan pertemuan, ya, ketika kita mengadakan pembicaraan. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma qa'ada qaumun maq'adan." Tidaklah suatu kaum duduk dalam sebuah majelis, lam yadhkurullaha fihi, dan mereka tidak menyebut nama Allah di dalamnya. Walam yusallu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tidak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam majelis itu. Kana 'alaihim hasratan yaumal qiyamah, maka itu akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Tentu penyesalan sesuatu yang tidak diinginkan. Kita tidak ingin menjadi orang-orang yang menyesal di hari kiamat nanti. Kita ingin menjadi orang-orang yang wujuhu yawma idzin musfirah dhahikatun mustabsyirah, ya, menjadi orang-orang yang berwajah cerah, yang tertawa, dhahikah, dia tertawa, ya, karena melihat kenikmatan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat hasil-hasil amalnya yang dikerjakan di dunia ini. Kita tidak ingin menjadi orang-orang yang menyesal, orang-orang yang tertunduk karena kekurangan-kekurangan yang kita lakukan selama kita hidup di dunia. Salah satu di antara perkara yang akan menyebabkan penyesalan di hari kiamat adalah ketika kita berkumpul, ketika kita bermajlis, ketika kita mengadakan pertemuan-pertemuan, lalu kita tidak menyebut nama Allah dalam majelis kita itu, dalam pertemuan kita itu, dalam kumpul-kumpulnya kita itu,
dan tidak bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu pertemuan sifatnya resmi ataupun tidak resmi. Yang jelas Nabi mengatakan ma qa'ada qaumun maq'adan. Satu kaum yang duduk bersama-sama, mereka berkumpul, itu mesti menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan mesti bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena itu seyogianya lah setiap pertemuan kita mulai dengan memuji Allah dan berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kalau di pengajian saya kira akan selalu begitu. Ya, pengajian selalu mulai dengan memuji Allah dan berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang kadang-kadang orang melupakan ketika pertemuannya yang bersifat umum, ya, yang bersifat umum. Kalau pengajian ya memang sudah wajar ya, dia membuka dengan tahmid dan sholawat. Tapi bagaimana dengan pertemuan-pertemuan kita yang bersifat umum? Ya. Sama hukumnya kalau kita seorang muslim dan kita berbicara di dalamnya, maka kita seharusnya menyebut nama Allah dan berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak harus misalnya kita mulai dengan puji-pujian dan selawat. Tetapi kalau itu dilakukan tentu lebih baik. Tentu lebih baik sebab dia juga merupakan syiar Islam. Ya, syiar Islam dalam segala pertemuan kita, dalam segala pembicaraan kita. Apakah itu pertemuan yang resmi ataupun yang tidak resmi, itu kan menunjukkan juga identitas keislaman kita. Nah, kadang-kadang kita ini malu-malu untuk menampakkan identitas keislaman kita. Ya, kalau kita pengajian, kalau kita pertemuan-pertemuan yang ada kaitannya dengan Islam, ya kita bertahmid dan berselawat. Tapi kalau sudah pertemuan umum, rapat di kantor, pertemuan secara umum dengan masyarakat, ya kadang-kadang ada orang yang, apalagi kalau misalnya pertemuan bisnis, ya, orang kadang-kadang malu untuk menampakkan identitas keislamannya. Padahal itu juga namanya majlis, ya itu juga namanya majlis. Apakah kita bicara masalah bisnis di situ, masalah masyarakat, masalah pendidikan, masalah apapun juga dalam pertemuan-pertemuan kita seharusnya menyebut nama Allah dan bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan meskipun di situ ada orang-orang yang non-Muslim, ya, kita sedang musyawarah, rapat pertemuan dan pesertanya orang Islam dan orang non-Muslim, tetap kita menyebut nama Allah dan bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu merupakan syiar agama kita dan itu merupakan tanda keislaman kita. Dalam Al-Quran kan dikatakan isyhadu bi anna muslimun. Ya, saksikanlah bahwasanya kami ini orang Islam. Jadi kita disuruh isyhadu, saksikan. Bukan maksudnya kita riya dengan keislaman kita, tapi kita orang-orang Islam itu harus bangga dengan keislamannya. Ya. Bahwa kita muslim, kita merasa bangga dalam artian berbahagia karena itu merupakan hidayah Allah yang mahal yang tidak Allah berikan kepada siapapun. Ya. Hari ini orang malah terbalik, malah ketika ada pertemuan dia berbicara, memberi salam, semua salam disebut, ya semua salam disebut, ya salam Islam, salam luar Islam, kadang-kadang sampai 5, 6, 7 salamnya yang disampaikan. Ya, seharusnya kalau kita orang Islam cukuplah memberikan salam Islam. Ya, dan orang juga pasti akan mengerti bahwa ya dia kan orang Islam. Ya tentu itu tidak cocok kalau memberikan salam dengan salam yang bukan salam Islam. Sebagaimana juga ketika berbicara orang non-Islam, dia beri salam dengan salamnya juga, kita juga bisa mengerti itu. Kita tidak akan marah-marah mengatakan kenapa kok tidak assalamualaikum? Ya saya kan bukan Islam. Ya, kita orang Islam selalu mengerti. Ya selalu mengerti. Ketika yang bicara bukan orang Islam, dia pakai salam dengan salamnya, ya kita paham, ya dia kan bukan orang Islam. Dan kita tidak paksakan orang memberi salam dengan salam Islam. Begitu pula kita, ketika kita berbicara, kita akan memberikan salam dengan salam kita. Ya. Dan tak perlu kita mencampur sampai 5, 6, 7 salam. Karena itu bukan salam kita. Ya. Sebagaimana kita mengerti orang, orang pun harus mengerti kita. Ya, orang pun harus mengerti kita bahwa ini sudah masuk dalam ranah. Salam itu kan bagian dari ciri khas keagamaan. Ciri khas keagamaan. Dan dalam hal-hal yang sifatnya ciri khas keagamaan berlaku lakum dinukum waliyadin. Ya, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku.
Maka salam yang merupakan ciri khas keagamaan tidak boleh kita memberi salam dengan salamnya orang lain. Cukup kita memberi salam dengan salam kita masing-masing. Orang bilang tidak bineka tunggal ika. Ya, kita bilang bineka itu apa sih? Bineka itu berbeda-beda tapi satu kan, bukan mencampur menjadi satu. Tetap dia berbeda. Ya, dia tetap berbeda, tetapi bisa bersatu. Ya, bukan mencampur aduk menjadi satu di mix. Ya, jadi perbedaan harus tetap ada. Kalau tidak ada perbedaan, bukan bineka namanya, satu. Ya, dia sudah mixed, dia sudah bercampur, ya tidak ada perbedaannya lagi. Kalau semua orang ketika berbicara 7 salamnya, apa bedanya? Tapi ketika setiap orang berbicara dengan salamnya masing-masing, maka dia tetap berbeda, masing-masing dalam identitas agamanya, dan itu harus dimengerti. Tidak ada yang boleh protes, harus dimengerti. Itu adalah privasi seseorang, dia memberi salam dengan agamanya, salam agamanya. Maka kita pun juga ya harus tetap menunjukkan identitas keislaman kita. Apakah itu salam, kemudian termasuk ini memuji Allah ketika berbicara, bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu bagian dari syiar Islam dan bagian dari identitas keislaman kita. Isyhadu bi anna muslimun. Ya, saksikan bahwasanya kami ini orang Islam. Termasuk adab-adab Islam yang lainnya. Kita tidak boleh malu untuk menampakkan keislaman kita, sebab Islam adalah agama yang paling tinggi. Ya. Mengapa kita malu menampakkan sesuatu yang paling mulia? Ya. Ini kita perlu merasa bangga dengan agama kita. Nah, memuji Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaksudkan bahwa seorang muslim dalam setiap keadaan dia tidak pernah lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah lupa. Maka dia ketika berkumpul pun dia akan menyebut Allah di situ, dia akan ingat Allah di situ, dan dia akan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi meskipun pembicaraannya bukan tentang pembicaraan agama, ya kita tetap perlu ya ada sesuatu yang menyebabkan kita menyebut nama Allah dan bisa menyebut nama Rasulullah, kemudian berselawat kepada beliau. Setidaknya kita mengatakan misalnya Masya Allah, Subhanallah, Allahu Akbar, ya kan? Karena dalam pembicaraan itu kan kata-kata yang diucapkan tidak harus terkait dengan agama. Ada perkara dunia yang menyenangkan kita bilang Alhamdulillah. Ya, itu kan sudah menyebut nama Allah. Ya, meskipun pembicaraan kita tentang bukan masalah agama, menyenangkan kita bilang Alhamdulillah. Ya, ada yang kita bicarakan sesuatu yang buruk, kita mengatakan na'udzubillahi min dzalik. Kita sudah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada yang menakjubkan, kita katakan subhanallah. Jadi itu semua masuk dalam kategori menyebut Allah Subhanahu wa taala ketika kita bermajlis. Demikian pula ketika berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hal satu yang penting dan terkait dengan masalah selawat ini adalah bahwa ketika nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut, kita sebagai umat yang mencintainya seharusnya berselawat kepada beliau. Cukup dengan selawat yang singkat, sallallahu alaihi wasallam. Atau misalnya Allahumma salli wa sallim alaihi. Atau misalnya alaihi salatu wassalam. Yani salawat yang singkat. Ya, kita ucapkan ketika apakah kita menyebut ataukah mendengar nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut. Apakah yang disebut namanya ataukah gelarnya? Disebut Muhammad ataukah disebut Rasulullah? Maka kita bersolawat. Dalam sebuah hadis beliau mengatakan orang yang bakhil itu adalah orang yang man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang pelit, kata Nabi. Siapa yang aku disebut di sisinya dan dia tidak bersolawat kepada aku. Ya. Ketika nama beliau disebut atau gelar beliau disebut, kita tidak bersolawat kepada beliau. Itu kata beliau itu orang yang bakhil. Tadi perlu kita dan bersolawatnya dengan mengucapkan kalimat solawat itu. Allahumma salli wa sallim alaihi sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wassalam. Setiap kita mendengarkan atau menyebut nama beliau atau gelar beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini memiliki pahala yang besar.
Ya, dalam sebuah hadis beliau mengatakan, "Man shalla 'alayya sholatan wahidatan sallallahu 'alaihi biha asyran." Barang siapa yang bersolawat kepadaku dengan satu kali solawat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan bersolawat kepadanya dengan 10 kali solawat. Jadi kita dibalas dengan 10 kali lipat. Ya. Dan kalau Allah bersolawat kepada kita, bukan lagi Allah berdoa untuk kita, bukan. Kalau kita bersolawat artinya berdoa. Kalau kita mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kita itu mendoakan beliau. Kita mendoakan beliau. Ya Allah, berikanlah keberkahan, keselamatan, keutamaan kepada Nabi kita Muhammad dan keluarga beliau. Kalau Allah yang bersolawat, ya Allah tidak berdoa lagi, karena doa itu ditujukan kepada Allah. Jadi Allah tidak berdoa karena dialah tujuan daripada doa. Tapi kalau Allah bersolawat berarti Allah memberikan, ya, memberikan keberkahan, memberikan keselamatan, memberikan keutamaan. Itu artinya salawatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita bersolawat kepada beliau dengan satu kali solawat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala bersolawat kepada kita dengan 10 kali solawat. Allah dan malaikat saja bersolawat kepada Nabi, apalagi kita ini manusia. Allah berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat bersolawat kepada Nabi, maka wahai orang-orang yang beriman, bersolawat dan bersalamlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara keutamaan orang yang banyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mereka akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Orang yang banyak bersolawat kepada beliau, salawat itu disampaikan kepada beliau. Ya, beliau mengatakan, "Wassallu alayya fa inna salatakum tablughuni." Bersolawatlah kepadaku karena salawat kalian itu disampaikan kepadaku. Ya, jadi mungkin ada malaikat yang Allah tugaskan untuk menyampaikan salawat dari umat beliau kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Inilah dia hadis yang kita kaji pada pagi hari ini, yang mudah-mudahan bisa menjadi salah satu kebiasaan yang kita kerjakan dalam setiap majelis kita, dalam setiap pertemuan kita, dalam setiap berkumpulnya kita, apapun yang kita bicarakan, baik urusan akhirat, urusan dunia, hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan sama manusia, apapun yang kita bicarakan, tentu bicara kebaikan, ya tentu saja bicara kebaikan, baik dari urusan dunia apalagi akhirat. Hendaklah kita selalu menyebut nama Allah di dalamnya dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Semoga Allah menjadikan kita masuk dalam golongan orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah, serta laki-laki yang banyak berselawat kepada Rasulullah dan perempuan yang banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita cukupkan sampai di sini.